Shalom Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Berjumpa lagi di Ibadah Maranatha Fellowship hari ini,
Jumat 25 Oktober 2024. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Adi Perdana dengan tema Jaminan Hidup Orang-orang Percaya. Sebelum kita ada dalam ibadah, saya mengajak Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk ada dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Ayat pembimbing kita pada hari ini diambil dari Ibrani 7 ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memasuki Maranatha Fellowship hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Keesaan nomor 479 ayat 1 dan 3, Ku berbahagia. Mari kita satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa Dikau melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Bapa, kami boleh ada hingga hari ini dengan tidak kurang suatu apapun, semua itu karena berkat anugerah-Mu ya Bapa. Di saat ini ya Bapa, kami boleh ada dalam ibadah Maranatha Fellowship hari ini. Kiranya Engkau mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, mau berjalan dengan tidak kurang suatu apapun demi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Inilah doa dan ungkapan syukur kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak, Ibu dan rekan-rekan dipersilakan untuk duduk kembali. Sama-sama kita angkat pujian, kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
Pendeta Samuel Adi Perdana untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari saudara kita satu dalam doa. Tuhan yang makasih, kami mensyukuri sekali hari yang Kau berikan pada kami, di mana kami saat ini merasakan kesehatan yang Kau anugerahkan, mendengar banyak kabar baik tentang kami sendiri maupun keluarga, dan juga kami berkumpul bersekutu untuk merenungkan firman-Mu sebagai semangat kami menjalani kehidupan tiap hari. Sertailah kami dalam merenungkan firman-Mu. Kami percaya Engkau menguatkan dan menuntun kami, juga pakai hamba-Mu, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan kitab Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai 22. Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai 22. Saya akan bacakan untuk saudara. Karena itu andai kata melalui imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Mengapa masih perlu ditetapkan seorang yang lain menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek, dan tentang dia tidak dikatakan menurut aturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab sudah jelas bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan apapun tentang imam-imam. Hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain seperti Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusiawi, tetapi berdasarkan kuasa hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Di satu sisi, suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, karena hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Di sisi lain, diperkenalkan suatu pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang yang lain telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi yang satu ini dengan sumpah, dan dia berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkaulah imam untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya Yesus telah menjadi jaminan dari suatu perjanjian yang lebih baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya punya teman. Saya akan tampilkan untuk saudara. Teman saya ini bernama Teguh.
Mungkin ada dari teman-teman yang sudah pernah melihat atau kenal bahkan ya, atau berteman dengan teman saya ini Teguh. Teguh seorang anggota Wiataguna ya, yang memiliki keterbatasan dalam melihat. Bahkan kalau bisa dilihat wajah Teguh, dia nggak ada matanya. Kalau saya ada mata tidak melihat, atau banyak orang seperti itu. Atau mereka juga ada yang low vision, hanya melihat bayangan. Tetapi Teguh seperti itu ya, dari sejak dia lahir ya. Nah, suatu kali seorang Teguh yang handal bermain gitar ini saya ajak ke Jakarta untuk melakukan sebuah pelayanan di sebuah gereja. Nah, dalam perbincangan itu Teguh waktunya pas dan dia bisa, dan dia mengatakan oke gitu. Tetapi setelah dia mengatakan oke, saya berkata kepada Teguh begini, tanya ya, Teguh, kamu ini mau ku ajak untuk pelayanan ke depan banyak orang. Kira-kira ya, kamu apa-apa atau enggak apa-apa ketemu banyak orang? Karena dalam pikiran saya takut ya terjebak. Saya ini ingin mengeksploitasi Teguh gitu ya, supaya khotbah saya keren lah kira-kira ya, seperti hari ini gitu kira-kira. Dia berkata kepada saya, oh nggak apa-apa Pak Sam, nggak apa-apa. Lalu saya bertanya lagi kepada Teguh begini, kalau orang nanti nanya-nanya sama kamu, terus ngelihat kamu kok aneh gitu, gimana? Dia bilang, loh kalau ditanya-tanya saya malah senang Pak Sam. Ya, saya malah kepengen juga nanya-nanya mereka, supaya mereka punya pengalaman hidup, saya dengar juga, siapa tahu ada yang bisa saya pelajarin. Terus kalau mereka melihat saya aneh, ya nggak apa-apa Pak Sam, memang saya aneh. Ya, tidak seperti umumnya orang. Lagi juga, saya juga nggak lihat kok wajah mereka melihat saya aneh ya, jadi saya oke saja, dia bilang. Saya senang, dia bilang. Kami tertawa bersama, lalu saya bilang, syukur deh kalau kamu senang diajak ngobrol ya, dan nggak takut juga dianggap aneh. Lalu dia mengatakan kalimat lagi, satu lagi, kalau nggak ada yang ngajak ngobrol saya tuh saya malah bingung Pak Samuel. Ya, saya cuma main HP akhirnya ya. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau memang tidak ada yang ajak ngobrol. Kalau ada orang yang ngajak ngobrol, itu bagi saya hal yang menyenangkan. Berarti orang peduli kepada saya. Mungkin bisa diturunkan gambarnya. Orang peduli kepada saya. Nah, kalau Bapak Ibu atau teman-teman ingat perkataan filsuf Prancis Descartes ya, yang berkata atau punya ungkapan cogito erga sum. Artinya aku berpikir maka aku ada. Maka bagi Teguh yang bukan filsuf, aku ditanya maka aku ada. Aku diajak ngobrol maka aku ada. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pengalaman bersama Teguh ini saya memiliki kacamata ya untuk melihat Ibrani pasal 7 ayat 11 sampai 22 yang bagian petikannya saja ini. Saya melihat bahwa jaminan keselamatan langsung pada poin kita, tema kita, dari Allah bukan lagi oleh atau diantarai oleh imam yang ditentukan oleh hukum-hukum atau peraturan manusia atau hukum Taurat itu sendiri. Tetapi diberikan oleh Allah jaminan keselamatan itu atau hidup, jaminan hidup itu kepada umatnya, termasuk kepada kita dalam pribadi atau melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi bayangan saya, firman ataupun jaminan itu adalah sebuah atau sosok pribadi dalam diri
Tuhan Yesus Kristus. Jaminan ini bukan kata-kata yang tertulis, tetapi sebuah pribadi, di mana Allah menempatkan Tuhan Yesus Kristus untuk jaminan keselamatan itu bukan sekedar nyetempel ya, atau melegalisir kita, dilegalisir atas Yesus atau melalui Yesus kita dapat jaminan keselamatan, tetapi kehadiran Yesus ini untuk menggugah bahwa umat kita semua itu punya eksistensi, punya keberadaan. Kita dipandang oleh Allah yang memberi jaminan keselamatan melalui Yesus Kristus sebagai seseorang yang perlu, berharga untuk diajak ngobrol, untuk ditanya-tanya, untuk saling mengenal, untuk bersahabat lebih dekat dan lebih dekat lagi, ngobrol. Jadi Tuhan yang memberikan kepada kita kesempatan untuk menggunakan jaminan keselamatan itu sebagai kesempatan untuk eksis di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang diselamatkan. Jadi kita bukan orang yang dipandang orang lemah yang diselamatkan gitu. Orang yang tidak berdaya diberikan sesuatu, ditolong sehingga dia menjadi berdaya selesai. Hidup kita yang kita jalani apapun dijamin keselamatan oleh Tuhan, bukan seperti itu. Tetapi jaminan itu mengundang kita bahwa kamu itu eksis. Bahwa Tuhan itu mau bergaul dengan kita semua, dengan umatnya melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang menjamin keselamatan kita itu. Kita mau ditanya-tanya, kita mau diajak ngobrol. Jadi semacam hidup bersama Allah sendiri, itu jaminan keselamatan melalui Yesus Kristus. Seperti apa itu bentuk nyata ya dalam kehidupan sehari-hari? Ada dari sini Bapak Ibu dan teman-teman kalau didahului kendaraan lain itu suka jengkel atau disalip ya, malah ngejar nyalip lagi, ada teman-teman? Saya itu sering ya, kebiasaan dari muda yang sering saya ungkap kalau disalip, padahal ini mobil ya, yang lainnya sudah berhenti, ini saya mau jalan belok, ada motor gitu ya. Kalimat ampuh saya adalah bajigur. Kalau di Jawa dulu asu. Kalau orang Sunda apa? Anjir gitu ya. Orang Jawa apa juga kalau kaget mesti asu atau bajigur. 2 hari yang lalu tuh saya begitu ya. Hari ini belum. Terus kalau motor itu searah dengan saya, terus saya kepengen ngejar, terus pengen ngelihat siapa sih orang ini gitu loh kira-kira. Jangan-jangan salah satu dosen di Maranatha. Jadi kepengen lihat siapa itu. Kalau mobil tuh mesti saya lihat siapa. Kadang-kadang ya sampai ke sana emosinya gitu. Tetapi lama-lama ada satu ketahanan diri ya untuk janganlah seperti itu. Gitu ya. Saya berpikir ngapain saya ngomong bajigur gitu. Pagi-pagi udah saya awali dengan kejengkelan. Nah 2 hari yang lalu saya berkata setelah ngomong bajigur itu, saya bilang aduh sorry Tuhan, sorry. Minta maaf. Bukan sekedar nenangin diri saya, tetapi saya kepengen menghargai pribadi yang sudah dihargai sedemikian rupa oleh Tuhan. Tuhan telah membuat kita eksis di hadapannya melalui Tuhan Yesus Kristus, bukan sekedar stempel. Tuhan sudah mempersilahkan kita untuk ngobrol sebagai pribadi yang sudah diberi kesempatan untuk eksis selamat ya, hidup dalam
pergaulan dengan Tuhan. Masa Tuhan yang begitu tinggi menghargai saya tidak tinggi menghargai diri saya. Saya tidak bilang saya menghargai Tuhan ya, tetapi saya menghargai diri saya sendiri tidak setinggi Tuhan menghargai diri saya. Yang memberi kesempatan untuk eksis, untuk bersahabat, untuk mengenal Tuhan, untuk ikut gaya hidup Tuhan, untuk ikut nilai-nilai Tuhan, untuk ikut apa yang Tuhan kehendaki. Masa ya bukan berarti saya menganggap diri saya lebih tinggi, saya tidak mau menghargai Tuhan. Karena dengan saya menghargai diri saya seperti Tuhan menghargai saya menghargai Tuhan. Ya, jadi saya dalam keseharian hal yang paling kecil itu, saya bilang sorry. Maaf Tuhan, maaf. Dan kalau orang itu yang nyalip di sebelah saya, kepala jangan nengok. Sama juga dengan Teguh, juga seperti itu. Dalam pengalaman yang lain dia bercerita, ibunya itu pernah mengatakan kepada dia saat dia menyadari dia tidak memiliki mata, ibunya berkata begini, jangan pernah sekalipun kamu marah kepada Tuhan. Kepada saya, kepada bapakmu, jangan pernah marah. Tetapi kalau kamu mau bertanya, mengapa saya begini, enggak apa-apa. Karena orang bertanya, cari jawabannya. Tapi kalau kamu marah, kamu akan menumpuk sakit hati, kamu akan menumpuk kepahitan, dan kalau udah begitu susah ya Bu Jen untuk disembuhkan ya Bu Jen ya. Secara psikologi Bu ya. Susah, kamu akan menumpuk sakit hati, kepahitan, dan kamu tidak akan pernah tahu kenapa. Nggak ada jawabannya. Jadi hidupmu akan percuma dengan kemarahan, kepahitan, atau sakit hati. Kalau kamu bertanya boleh. Nah lalu Teguh mengatakan, di situ saya mulai belajar bertanya, kenapa saya seperti ini. Nah mulai dia menunjukkan eksistensinya, keberhargaan di mana Tuhan telah memberi kesempatan dia untuk berharga. Gitu ya. Dia bercerita kepada saya, kakak-kakaknya itu perempuan 2. Ya. Dan kalau kakak-kakaknya perempuan itu stres, ya, kemudian juga dia mengeluh, dia lihat Teguh. Gitu. Kemudian, ya, terus dia mulai dingin pikiran dan perasaannya. 2 kakaknya ini akhirnya berkata kepada Teguh begini, ya, Guh, kamu ini buat saya mati kutu katanya. Kamu yang susah seperti ini aja masih bisa happy. Belajar gitar semakin hari semakin baik. Gak gampang menyerah, ngeluh. Saya itu yang bisa melihat kok malah menyelah, gampang mengeluh gitu. 2 kakaknya selalu bilang begitu. Nah, kemudian juga Teguh melihat banyak orang yang terinspirasi. Lalu dia berkata kepada saya, jawabannya udah ketemu Pak Sam. Apa? Ya aku menjadi kekuatan bagi kakak-kakakku. Jadi kamu udah selesai? Udah selesai. Pertanyaan sudah ketemu. Sudah dijawab. Nah disinilah Teguh menunjukkan kualitas berharganya di mata Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah memberikan keberhargaan diri kita semua ya di mata Tuhan. Kalau Descartes berkata, aku berpikir maka aku ada. Teguh berkata, aku diajak ngomong maka aku ada. Saya berkata,
Aku menyadari kehadiran Tuhan setiap saat, ya, maka aku ada. Selamat menjadi pribadi yang berharga, saudara, teman-teman semua. Kita berjuang untuk itu sebagaimana Tuhan telah memberi harga dan menjamin keselamatan kita dalam Yesus Kristus. Amin. Kembali, selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Seraphim Choir. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Mari kita sama-sama naikkan doa syafaat kita. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terlebih kami mau berdoa untuk beberapa hal berikut ini. Pertama, kami mau berdoa untuk kampus kami, Universitas Kristen Maranatha, tempat kami beraktivitas.
Kiranya Tuhan senantiasa melimpahi UK Maranatha dengan segala fasilitas yang menjadikan UK Maranatha menjadi tempat belajar bagi mahasiswa dan tempat bekerja bagi karyawan dan dosen yang menyenangkan. Kami doakan supaya UK Maranatha terus unggul dan menghasilkan scholar-scholar manusia Maranatha yang berlandaskan nilai hidup Kristiani, integrity, care, dan excellence. Kami mohon kiranya hikmat daripadamu untuk turun dan senantiasa memperbaharui kepemimpinan Pak Rektor dan segenap jajarannya dalam membawa UK Maranatha untuk selalu unggul, Maranatha lepas landas, dan terbang tinggi. Kami juga mau berdoa untuk warga Maranatha yang sakit, khususnya kami mau doakan Ibu Reni dari Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah Ibu Reni dan menyembuhkan sakit penyakitnya. Kiranya Tuhan juga beri kekuatan kepada keluarganya yang senantiasa menemani dan menyemangati Ibu Reni. Kami juga mau doakan warga Maranatha yang sedang sakit lainnya. Kiranya kuasa dari Tuhan menjamah dan menyembuhkan teman-teman Maranatha semua yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk warga Maranatha yang sedang berulang tahun, kiranya sukacita dan damai sejahtera senantiasa melingkupi teman-teman yang berulang tahun, dan Tuhan memberkati teman-teman semua beserta keluarganya. Kami juga mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Saat ini kami mempunyai presiden dan wakil presiden yang baru dilantik, yaitu Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Kami mau berdoa agar kepemimpinan beliau beserta jajarannya selalu diiringi dengan hikmat dari Tuhan, sehingga negara Indonesia dapat terus bertumbuh ke arah yang positif dalam segala bidang politik, ekonomi, pendidikan dan riset, dan keamanan dan pertahanan. Terakhir kami berdoa untuk persembahan diakonia yang sudah terkumpul. Kami mohon hikmat Tuhan bagi teman-teman yang mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini dapat digunakan dengan bijaksana, sehingga persembahan ini dapat membantu teman-teman yang membutuhkan. Demikian pokok-pokok doa yang dapat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hai hai hai, apa kabar Bapak Ibu Saudara dan teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan bisa juga diakses melalui platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Ice Podcast dengan host kita Bapak Pendeta Hariman di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Mari Bapak Ibu, kita membangun iman tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini, atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP Lantai 2. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Dan renungan dapat disaksikan di Instagram PPK Maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 di studio Seraphim GWM Lantai 1. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you.
Kami juga mengundang Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk hadir di ibadah Maranatha Fellowship minggu depan dengan tema Dibenarkan Karena Iman yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Hariman Andre Patiana Kota MTH. Bapak Ibu Civitas Akademika juga diundang dalam seminar kebangsaan dengan tema mengukuhkan semangat Sumpah Pemuda Partisipasi Genset pada Pilkada 2024 dan tantangannya pada hari Kamis 31 Oktober 2024 bertempat di Gedung Administrasi Pusat lantai 4 Ruang Paulus. Berikut laporan persembahan diakonia dari tanggal 27 September 2024 hingga tanggal 18 Oktober 2024. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk dapat men-scan link pendaftaran pelayanan bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin pelayanan. Dapat di-scan melalui link QR Code yang tertera pada layar. Saya juga menghimbau Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk mengisi link presensi yang tertera pada layar. Mari Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, saya undang untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Keesaan nomor 357 ayat 1 dan 4, Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kami mengundang Bapak Pendeta untuk membawakan doa pengutusan dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, utuslah kami untuk menjadi seorang yang mampu menunjukkan betapa berharganya jaminan keselamatan yang Tuhan telah berikan melalui Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Kami tunjukkan sikap hidup sehingga orang melihat Tuhan. Mampukan kami dalam setiap waktu menyadari itu selalu.
Berkati kami dalam setiap pekerjaan yang akan kami lakukan sebentar lagi sepanjang hari ini. Kami mohon kekuatan dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang silakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, ibadah Maranatha Fellowship hari ini sudah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan. Kemenangan. Oke, satu saja, aku satu lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.